Bicara nasi pucuk dan nasi malam, apakah Tuhan menciptakan nasi malam? Bagaimana pandangan Bapak Ibu? Selamat pagi, apa kabar? Puji nama Tuhan. Ya, kita patut bersyukur pagi ini kita bisa bertemu di tempat ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Semua karena kekuatan Tuhan. Tanpa kekuatan Tuhan kita tidak bisa melangkah sampai di tempat ini. Betul Bapak Ibu? Amin. Ya. Oh ya, ini jelas sekali ya. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang nasi malam dan nasi mujur. Bapak Ibu pernah nggak terpikir, pernah nggak mengalami hal nasi baik? Pasti. Kalau nasi malam sudah pernah nggak? Saya pernah berpikir begini Pak. Kadang dalam hati, kenapa ya saya kok melasih teman gitu loh. Ya. Kalau kita lihat keadaan saat ini, banyak orang yang mengalami baik nasib baik maupun nasib malam. Ya, bicara nasi pucuk dan nasi malam, apakah Tuhan menciptakan nasib malam? Bagaimana pandangan Bapak Ibu? Ya, bagaimana pandangan Bapak Ibu? Tuhan menciptakan nasi malam enggak? Tuhan menjadikan nasi malam tidak? Tuhan membuat nasi malam? Bagaimana pikir menurut pandangan Bapak Ibu pernah terlintas hal ini enggak? Kalau kita perhatikan, ya banyak kejadian-kejadian orang yang sering kadang ya. Kalau kita lihat dunia artis luar negeri, mereka itu ketika karirnya mulai turun, banyak yang depresi. Kenapa? Merasa nasibnya kok malang, jobnya berkurang, hingga kadang menyalahkan Tuhan. Bukankah di luar banyak orang yang sering menyalahkan Tuhan? Kenapa saya begini? Akhirnya terlintas berpikir untuk bunuh diri. Apakah Tuhan menciptakan nasi malam? Nanti kita akan belajar. Jika kita baca di dalam Yesaya pasal 47, kita buka Bapak Ibu firman Tuhan kita. Yesaya pasal 45 ayat 7. Sudah ketemu semua? Kita baca firman Tuhan kita. Kita akan baca dari ayat 5 ya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali Aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kata Tuhan, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasi pucuk dan menciptakan nasi malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Nah, ketika kita baca Yesaya 45 ayat 7, di sana mengatakan Tuhan menciptakan nasi malam. Apakah benar? Nanti kita akan belajar. Bapak Ibu, firman Tuhan ini ditujukan kepada Kores. Kores itu orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Kores itu tidak kenal Tuhan. Inilah yang ditulis oleh Yesaya. Ketika kita melihat tulisan ini, ya, Yesaya 47 ini terjemahan baru ya.
yang menjadikan nasi bujur dan menciptakan nasi malam. Kalau kita lihat dari terjemahan lama, kita baca garis besarnya, yang mengadakan selamat dan menjadikan jahat. Apakah Tuhan menjadikan jahat? Nanti kita akan tahu. Bahkan di bahasa Indonesia sehari-hari, aku mendatangkan berkat dan bencana. Apakah Tuhan mendatangkan bencana? Nanti kita akan tahu Bapak Ibu. Nah, dari King James Version-nya, ini King James Version itu adalah terjemahan bahasa Inggris yang paling dekat dengan bahasa aslinya, ya. I make this incredible, ya, evil. Jadi ini juga bicara sebuah kejahatan. Apakah dia membuat menciptakan itu? Kitab Yesaya ini ditulis oleh Yesaya sendiri menurut para ahli teologi pada tahun sekitar 700-an sebelum Masehi. Jadi sebelum Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus sudah menuliskan kitab ini. Ya. Di Yerusalem, di kota Yudea, pada zaman pemerintahan Usia, pada zaman pemerintahan Yotam, Ahaz dan Hizkia. Menurut tradisi Yahudi, ya, Yesaya itu mati syahid. Dengan apa? Kalau zaman dulu kan masih zaman kanibal juga ya. Itu pada masa pembuangan. Jadi Yesaya itu, kitab ini adalah kitab penuh nubuatan. Bagaimana Yesaya mendapat penglihatan dari Tuhan tentang nubuatan hari depan dan orang-orang pembuangan di Yerusalem, orang-orang pembuangan Yahudi di Babel pada waktu itu. Menurut Ibrani pasal 11 ayat 37, ya, pada masa pemerintahan Raja Manase, itu adalah raja yang paling jahat, ya. Jadi Yesaya itu ketika memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, ternyata dia mati syahid dengan digergaji. Kalau kita buka, ya, kita buka Yesaya pasal 37, dan kita akan belajar beberapa menit ke depan. Ibrani pasal 11 ayat ke-7, saya bacakan di sini. Ke-37. Ada pula diejek, didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Ini orang-orang yang memberitakan Injil pada zaman dulu. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Jadi pemberita Injil pada zaman dulu, pemberita Taurat, itu mengalami sangat-sangat siksaan yang lebih berat, ya. Karena masih banyak orang-orang yang kanibal, ya, seperti itu. Ini Paulus, dia itu seorang penulis Ibrani. Dia belajar dari orang-orang Yahudi, belajar dari Tuhan Yesus, mengerti sejarah bagaimana. Ini bicara bagaimana Yesaya matinya, yaitu kira-kira dengan digergaji, disiksa dan sebagainya. Yesaya ini adalah keluarga dari kalangan atas, Bapak Ibu. Dia seorang yang berpendidikan di Yahudi, pintar bersyair, nabi, seorang yang mengenal raja. Nah, Yesaya 45 ayat 7 ini ya ditujukan untuk orang-orang Yahudi pada masa pembuangan di Babel, itu jadi tawanan. Jadi siapakah yang menjadikan dan menciptakan nasib baik dan malang atau buruk? Ya, kita lanjut. Kalau bicara latar belakangnya, ya ini tadi kita sudah baca. Untuk orang pembuangan, nasib adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang. Tuhan sudah ketika Bapak Ibu akan lahir ke dunia ini, Tuhan sudah mengenal sejak kita sebelum ada di kandungan ibu kita. Ya, Yeremia pasal 1 di sana. Sebelum kita lahir di dunia, Tuhan sudah mengenal kita. Kita sudah ditentukan oleh Tuhan, dan nasib baik adalah sebuah keberuntungan. Ya, segala sesuatunya memperoleh hal yang baik dalam usaha, memperoleh hal yang baik. Bicara nasib baik, yaitu sesuatu yang Tuhan sudah tentukan untuk kita selalu memperoleh hal yang baik.
itu bicara nasib baik. Ya, dalam kamus Thesaurus itu bicara takdir atau suratan. Oh, ini sudah disuratkan, ini sudah kodratnya bahwa dia itu selalu berhasil, selalu beruntung. Ya, dalam kamus global, nah ini sangat penting. Kamus global ini bicara takdir nasib itu adalah sebuah kesempatan, mencoba atau untung-untungan. Orang usaha, mereka kan selalu berusaha atau selalu mencoba terus. Untung enggaknya pasti Tuhan sediakan nasib baik, sudah pasti. Ternyata Bapak Ibu, kalau bicara nasib baik sudah pasti. Nasib baik adalah sumbernya Tuhan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang membuat, semuanya itu nasib baik. Bicara Kejadian 1. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan semuanya adalah baik. Tuhan menciptakan terang baik. Tuhan menciptakan benda-benda penerang baik. Tuhan menciptakan, Tuhan menjadikan cakrawala itu baik. Bahkan Tuhan membentuk manusia segambar dan serupa Allah, itu sangat baik. Amin Bapak Ibu. Jadi kejadian nasib baik itu adalah sumbernya dari Tuhan. Bicara Keluaran pasal 3 ayat 8 dan 17, Tuhan memberikan bagi bangsa Israel suatu negeri yang sangat baik dan bahkan menuntun mereka sampai ke negeri itu. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau bicara kita di dalam Keluaran pasal 3 ayat 8, kita boleh baca. Tuhan memberikan hal-hal yang baik. Keluaran pasal 3 mungkin ada yang membacakan. Keluaran pasal 3 ayat 8. Nanti saya 17. Keluaran pasal 3 ayat 8. Mari. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi apa Bapak Ibu? Tuhan ingin memberikan nasib yang baik bagi bangsa Israel pada waktu itu. Kalau bicara Keluaran, mau dikasih tempat, yaitu Kanaan yang berlimpah susu dan madu, tempat yang sangat subur. Kalau bicara negara Palestina, aslinya itu awalnya adalah tanah perjanjian yang Tuhan berikan bangsa Israel. Jadi ketika bangsa Israel pada waktu itu pecah, Tuhan buat pecah, itu direbut. Kalau yang tahu sejarahnya, kita nggak masuk ke sana. Kalau cerita ke sana itu panjang lebar ceritanya ya. Kita tetap fokus di sini. Tuhan memberikan sesuatu yang baik bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, tanah yang penuh perbudakan. Dia memberikan hal-hal yang baik, yaitu tanah Kanaan yang penuh subur. Jadi Bapak Ibu, nasib kita yang baik itu semua dari Tuhan. Amin. Semua dari Tuhan. Rencana Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Ini dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Boleh minta tolong dibacakan? Atau sambil ditampilkan slide-nya? Yeremia pasal 29 ayat ke-11. Ada yang mau bacakan? Dengan keras. Yeremia 29 ayat 11. Nah, di sini ada juga. Sebab aku ingin mengetahui rencana
Inilah rancangan Tuhan menurut Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, Bapak Ibu. Jadi rancangan Tuhan adalah sesuatu yang baik, nasib baik yang penuh pengharapan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Amin, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, masa depan kita itu sebenarnya Tuhan rancangkan yang baik. Jadi nasib baik yang sering kita dapati, ternyata Tuhan yang menjadikan dan yang menciptakan semuanya itu. Salah satu contoh terbesar adalah ketika Yesus Kristus mati di kayu salib. Itu adalah rancangan yang terbesar bagi semua orang untuk memperoleh keselamatan. Amin. Itu hal yang baik yang sangat luar biasa buat kita. Bersyukurlah kita yang pagi hari ini bersama-sama duduk di sini belajar firman Tuhan. Seberapapun yang hadir, kita belajar tentang firman Tuhan ini. Itu tadi belajar nasib baik ya. Siapa sumbernya? Tuhan. Usaha kita berhasil, siapa sumbernya? Tuhan. Usaha kita belum berhasil, nanti kita akan tahu ya. Nasib buruk atau nasib malang. Kecenderungan orang selalu menyalahkan Tuhan jika mengalami keadaan buruk atau malang. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan di luar sana, jika kita mengalami hal yang buruk, mungkin usahanya bangkrut atau usahanya seret, apalagi lagi corona begini, ya. Banyak, nggak sedikit orang ya suka menyalahkan Tuhan. Aduh, ini Tuhan gimana sih? Bahkan ada seorang artis namanya Jonathan Brandis ya, dari seorang Amerika, dia orang masih muda loh, umur 27 tahun pada waktu itu. Dia seorang artis yang diundang kemana-mana, yang terkenal. Ketika itu karirnya itu dia mulai berkurang, tidak ada panggilan, tidak ada job, akhirnya dia depresi hingga mengalami nasib yang buruk. Dia tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya apa? Gantung diri. Masih muda loh, 27 tahun. Jadi Bapak Ibu ingat ya, kalau kita mengalami nasib baik, ingat kendalikan diri, jangan sampai ya saya percaya diri tidak. Jadi bagaimana nasib malang yang sering kita alami? Apakah Tuhan membuat itu? Apakah Tuhan menciptakan semuanya itu? Karena kecenderungan orang selalu nyalahin Tuhan. Jika bicara Yesaya pasal 45 ayat 7, apakah itu benar tulisan Yesaya seperti itu? Jika memang benar Tuhan menciptakan nasib malang, berarti tulisan Yesaya betul juga dong. Ya kan? Kan tulisan Yesaya dari terjemahan bahasa Indonesia seperti itu. Tuhan yang menjadikan nasib baik dan menciptakan nasib malang. Jika memang tulisan itu benar, ya Yesaya tidak salah. Apakah kalau tidak benar Yesaya salah juga? Nah, ini masih tanda tanya kita belajar. Bapak Ibu, ternyata Tuhan apa? Tidak pernah menciptakan nasib malang. Nah, bagaimana dengan tulisan Yesaya? Bagaimana dengan tulisan Yesaya? Ternyata Tuhan tidak pernah menciptakan nasib malang. Ya. Bukan berarti salah tulisan Yesaya, Bapak Ibu. Karena tulisan Yesaya itu untuk orang-orang buangan, bahwa ada nasib baik itu hanya dari Tuhan. Dan nasib malang memang Tuhan tidak pernah adakan, tetapi Tuhan bisa melakukan dan bisa membuat semuanya itu. Ngerti Bapak Ibu? Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan nasib malang. Siapa yang ciptakan? Nanti kita akan tahu. Tuhan tidak pernah membuat semuanya itu, tetapi Tuhan bisa mengadakan semuanya itu. Banyak kejadian di dalam Perjanjian Lama bagaimana Tuhan menjadikan nasib yang buruk, sesuatu yang jahat bagi orang-orang yang Tuhan tentukan itu terjadi. Kenapa?
menentukan pada waktu itu sekelompok yang memberontak pendeta yang namanya Musa kan diberontak. Orang-orang yang memberontak terhadap Musa itu Tuhan buat semuanya itu. Dia ditelan bumi hidup-hidup sekitar 200-an orang. Itu karena memberontak terhadap Musa. Ya kan? Nasib alam terjadi ada alasannya. Tuhan bisa mengadakan semuanya itu jika alasan yang tepat di mata Tuhan. Tapi jika tidak ada alasan tepat di mata Tuhan, masa Tuhan mau menjadikan orang percaya semua orang itu jadi nasib yang buruk? Tidak ada, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, kalau kita mau dibuat malang oleh Tuhan, tidak. Justru Tuhan akan berikan sesuatu yang baik. Ya. Jadi Bapak Ibu tahu ya, bagaimana dengan tulisan Yesaya? Tulisan Yesaya bukan berarti salah. Tidak. Tulisan Yesaya mengatakan bahwa nasib baik itu hanya dari Tuhan untuk orang-orang buangan pada waktu itu ya. Tetapi nasib malang Tuhan tidak pernah adakan, tetapi Tuhan bisa melakukan itu. Ini yang setelah saya dalami, setelah saya pelajari dari tulisan Yesaya. Oh kalau gitu, kan itu Yesaya dapat penglihatan daripada Tuhan. Ya. Kata-kata itulah yang perlu kita pahami. Nasib baik itu hanya dari Tuhan. Nasib malang Tuhan tidak pernah adakan. Ketika kita belajar dari awal, bagaimana kejadian, bagaimana Yeremia mengatakan rancangan semua manusia yang percaya pada Tuhan Yesus adalah rancangan damai sejahtera, penuh pengharapan. Siapa yang menciptakan nasib malang? Ini dia. Siapa? Si iblis. Iblislah sumber segala kejahatan yang mengadakan semuanya itu. Bicara iblis itu pada Kejadian pasal 3, dia adalah yang sumber kejahatan. Ya. Dia yang menggoda Hawa. Jahat sekali kan? Iblis itu suka menggoda biar menjadi rusak. Iblis itu suka mendatangkan nasib buruk. Iblis itu mendatangkan nasib jahat. Iblis itu mendatangkan hati yang keras. Itu semuanya sumbernya iblis. Tetapi apakah Tuhan bisa melakukan itu? Bisa dong. Ya Tuhan kok lebih berkuasa dari iblis. Ketika Raja Saul dibuat hatinya keras oleh Tuhan, bisa. Firaun ketika terhadap bangsa Israel hatinya dibuat keras oleh Tuhan, bisa. Benar kan firman Tuhan? Nasib baik hanya dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mengadakan nasib malang, tetapi Tuhan bisa membuat semuanya itu. Tapi ada alasannya. Jadi kejahatan itu semuanya ini langsung. Kalau kita belajar iblis, bagaimana awal permulaan, bagaimana awal jatuhnya iblis di bumi ini, kita nggak akan belajar hari ini. Next time kita akan belajar di Kejadian bagaimana jatuhnya pas seorang malaikat membuat langit dan bumi jadi gelap pada waktu itu. Kesimpulan mungkin ini sudah terakhir. Jadi Bapak Ibu, nasib ini dulu ya, nasib malang siapa yang ciptakan? Iblis. Ya. Kenapa banyak orang bisa mengalami hal, om kita kok masih susah, om kita kok masih sakit, om kita kok masih menderita? Kenapa banyak orang mengalami seperti ini di luar sana? Mereka mungkin merasa ini semua malang. Apa yang menyebabkan? Kenapa itu bisa terjadi? Kita akan belajar minggu depan. Ya kan? Bagaimana sesuatu itu bisa terjadi? Ada alasan-alasan tertentu, bahkan ada tujuan-tujuan Tuhan tertentu. Minggu depan kita akan belajar. Sebagai kesimpulan firman Tuhan, Tuhan tidak pernah menciptakan dan menjadikan nasib malang, bahkan membuat nasib malang, tidak pernah. Tetapi Tuhan bisa mengadakan semuanya itu. Tuhan bisa menjadikan semuanya itu. Keadaan sama nasib malang itu bisa ada. Ya, ini kesimpulan firman Tuhan.
Tuhan tidak pernah menjadikan nasib malang bagi orang-orang pilihannya. Tapi Tuhan bisa membuat semua itu terjadi. Nasib malang itu bisa terjadi, bisa. Jika ada alasan yang tepat bagi mata Tuhan. Di mata Tuhan ada alasannya. Tetapi kalau tidak ada alasan, Tuhan pasti berikan nasib yang selalu baik. Amin. Usahanya berjalan dengan baik. Saat ini masih zaman masa pandemi corona, usahanya seret. Percayalah, Tuhan memberikan nasib yang baik. Amin. Nasib seret ini karena corona itu kan sesuatu yang mungkin yang bisa dikatakan buruk ya. Ya kita nggak tahu sebetulnya seperti apa. Kalau kita bicara tentang corona itu, virus ini adalah virus bukan virus alami. Ini adalah virus yang dibuat oleh anggota pengikutnya Satan. Bapak Ibu tahu pengikutnya Satan? Banyak gereja setan, Illuminati itu adalah pengikutnya setan. Kalau Bapak Ibu tahu, Illuminati adalah dia sekelompok organisasi terbesar di dunia, orang-orang yang terkaya di dunia. Dia punya grup namanya Illuminati, bekerjanya di balik layar, punya tujuan satu apa? Pembangunan bait Allah di Israel. Tujuannya di sanalah akan nanti muncul antikristus. Padahal orang Israel ingin mendirikan buat tempat bagaimana Tuhan hadir, tapi itu dijadikan alat oleh iblis. Nanti munculnya di sana antikristus, yaitu anggota-anggota Yesus. Kalau Bapak mau belajar Illuminati next time, bagaimana dia punya dana mensupport gereja setan dan sebagainya. Waduh, itu sangat menarik sekali Bapak Ibu. Dan ini yang saya pelajari seperti ini. Ya, jadi firman Tuhan sampai di sini. Kita minggu depan akan belajar bagaimana orang kok bisa terjadi mengalami nasib buruk, hal apa yang menyebabkan dan apakah Tuhan punya tujuan. Minggu depan kita akan belajar. Tuhan Yesus memberkati. Kau tebus hidupku.